Shalom pendengar Radio Suara Abdiala dimanapun saudara berada. Apa kabar? Pagi ini, saat ini kita akan merenungkan sebagian firman Tuhan. Marilah kita mendengarkan Matius pasal yang ke-17 ayat 14 sampai ayat yang ke-21. Matius 17, 14 sampai ayat yang ke-21. Ketika Yesus dan murid-muridnya kembali kepada orang banyak itu, datanglah seorang mendapatkan Yesus dan menyembah. Katanya, "Tuhan, kasihanilah anakku, ia sakit ayan dan sangat menderita. Ia sering jatuh ke dalam api dan juga sering ke dalam air. Aku sudah membawanya kepada murid-murid-mu, tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya." Maka kata Yesus, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari." Dengan keras Yesus menegur dia, lalu keluarlah setan itu darinya, dan anak itu pun sembuh seketika itu juga. Kemudian murid-murid Yesus datang, dan ketika mereka sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, "Mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu?" Ia berkata kepada mereka, "Karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana. Maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu." Dan di sini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Apa kabar keadaan doa saudara? Bagaimanakah iman saudara ketika saudara berdoa? Apakah kita mendapatkan apa yang kita minta dari Tuhan ketika kita berdoa? Pagi ini kita akan merenungkan bagaimana kita harus berdoa dengan iman. Apakah iman itu? Iman adalah percaya kepada Tuhan. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kita percaya Tuhan ada karena kita memiliki iman, ya. Saudara, kita juga percaya bahwa Tuhan akan menjawab doa kita karena kita memiliki iman. Ada iman yang benar, ada iman yang salah, saudara. Iman yang benar adalah iman yang sesuai dengan kehendak Allah. Jadi, jawaban doa itu pasti selalu adalah ya dan amin, ya. Ketika kita meminta, pasti Tuhan akan mengabulkan segala yang kita minta, apabila yang kita minta itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Iman adalah percaya bahwa Allah akan menjawab doa yang kita panjatkan yang sesuai dengan kehendaknya. Berdoa di dalam nama Yesus artinya berdoa sesuai dengan kehendak Tuhan Yesus. Pagi ini marilah kita merenungkan bagaimana doa-doa yang kita naikkan kepada Allah. Bagaimanakah permohonan yang kita naikkan kepada Allah? Sudahkah kita meminta, berdoa sesuai dengan kehendak Allah? Sudah tahukah kita apa kehendak Allah bagi kita ataupun bagi jawaban persoalan-persoalan yang sedang kita hadapi? Saudara, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Allah sanggup mengabulkan segala sesuatu apapun yang kita minta, bahkan hal-hal yang menurut manusia mustahil seperti sakit yang tak tersembuhkan, seperti masalah-masalah yang pintu-pintu semua sudah tertutup, tidak mungkin bisa ada penyelesaian. Tuhan sanggup memberikan pintu yang terbuka. Dalam kehidupan pelayanannya, Tuhan kita Yesus Kristus telah melakukan begitu banyak perkara-perkara yang ajaib, dan dia juga mengutus murid-muridnya untuk melakukan hal-hal yang sama. Dan ketika mereka kembali, mereka bergembira karena mereka melihat bahwa setan-setan takluk kepada mereka. Orang-orang yang sakit pun sembuh ketika mereka berdoa. Tetapi dalam kasus yang satu ini, ketika ada seorang tua membawa anaknya yang sakit ayan kepada para murid, maka para murid itu tidak bisa mengusir setan yang merasuki anak tersebut. Maka orang itu membawa kepada Tuhan Yesus.
Tuhan Yesus dalam perikop ini menegur para murid, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawa anak itu kemari." Lalu kemudian Yesus mengusir setan dari anak itu seketika itu juga. Ya, para murid kemudian bertanya pada Yesus, "Mengapa kami tidak bisa mengusir setan itu?" Yesus menjawab, "Karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, 'Pindah dari sini ke sana,' maka gunung itu akan pindah, dan takkan ada yang mustahil bagimu." Kita harus percaya akan kekuasaan Tuhan, akan kebaikan Tuhan, akan kemahakuasaan pemeliharaannya, bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kita berdoa dengan iman bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, maka bahkan gunung ini pun akan pindah. Ya, tetapi di dalam 1 Korintus pasal 13 dikatakan, walaupun kita memiliki iman yang besar yang bisa memindahkan gunung, tetapi jikalau kita tidak memiliki kasih, maka iman itu pun sia-sia. Jadi yang lebih besar adalah kasih, saudara. Marilah saat ini kita merenungkan tentang kehidupan doa kita, permohonan kita kepada Tuhan. Mungkin ada permohonan kita, doa-doa kita yang tidak terkabul karena kita kurang percaya pada Tuhan, karena kita kurang sungguh-sungguh berdoa. Bahkan dikatakan jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Artinya dengan berdoa sungguh-sungguh yang meminta kepada Allah. Saudara, di sebuah kota ada seseorang mendirikan kedai minuman, bar. Maka sekelompok orang Kristen di satu gereja yang menentang pendirian daripada bar tersebut kemudian berdoa, dan mereka berdoa sungguh-sungguh sampai kemudian mengadakan doa semalam suntuk supaya bar tersebut bisa dihancurkan, digagalkan pendirian kedai minuman yang bisa seringkali tempat orang berkumpul dan mabuk-mabuk begitu. Maka malam itu kilat petir guntur itu menyambar bar yang sedang didirikan tersebut, dan bar tersebut hancur lebur sampai ke tanah. Pemilik bar yang mengetahui bahwa gereja tersebut menolak keberadaan bangunannya dan mendoakan supaya Tuhan menghancurkan bangunan tersebut, kemudian menggugat gereja tersebut ke pengadilan, bahwa gereja inilah yang bertanggung jawab atas hancurnya bangunan saya. Kemudian apa yang dilakukan oleh pihak gereja? Gereja membayar pengacara, dan pengacara menyatakan bahwa bukan gereja, ya, bukan mereka yang bertanggung jawab atas hancurnya bar tersebut, ya. Maka kemudian sang hakim mengatakan demikian, apapun hasilnya pengadilan ini nanti, satu hal sudah jelas, bahwa pemilik kedai minum itu percaya akan kekuatan doa, tetapi orang-orang Kristen di gereja ini tidak percaya akan kekuatan doa. Saudara, itu adalah satu kenyataan yang seringkali kita alami, ya. Kita berdoa tetapi kita tidak sungguh-sungguh berdoa. Kita tidak sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhan sanggup mengabulkan apa yang kita minta. Ada satu kisah lagi tentang seorang pengkhotbah yang kemudian pada satu kebaktian pagi di gerejanya berdoa bersama-sama dengan jemaat, mengajak jemaat berdoa meminta hujan kepada Tuhan. Tuhan, kirimkanlah hujan, kami membutuhkan hujan, ya. Maka sore harinya ketika pengkhotbah tersebut akan berangkat ke gereja lagi untuk baktian sore, anak gadisnya masih kecil memberikan sebuah payung kepada dia. Untuk apa ini, katanya? Papa, tadi pagi kan kamu berdoa meminta hujan. Tidakkah kamu berharap bahwa Tuhan akan mengabulkannya? Maka kemudian Pak Pendeta bersama dengan anak kecil membawa payung tersebut ke gereja. Saat mereka pulang dari gereja pada malam hari itu, mereka sangat beruntung dan sangat bergembira bahwa mereka membawa payung, karena pulang gereja hujan sangat lebat. Saudara, kita harus berdoa dengan tulus, dengan iman, dengan keyakinan,
dengan kepercayaan seperti seorang anak kecil. Jangan ragu-ragu, percayalah Tuhan sanggup menjawab doa kita. Tetapi juga kita harus berdoa sebagai orang yang dewasa rohani, ya. Jangan sampai kita berdoa tanpa kasih, ya, tanpa ada landasan yang jelas, hanya untuk kepentingan diri kita sendiri saja. Saudara, berdoalah sesuai dengan kehendak Tuhan. Doa yang dinaikkan dengan sungguh-sungguh yang sesuai dengan kehendak Tuhan, saudara akan dijawab oleh Tuhan. Bahkan iman yang kecil sebesar biji sesawi, kepercayaan, keyakinan tidak ragu-ragu akan kemampuan Tuhan untuk menjawab doa-doa kita, sanggup memindahkan gunung. Kiranya ayat firman Tuhan pagi ini menguatkan kita untuk kita terus berdoa. Jangan ragu-ragu, percayalah Tuhan Maha Kuasa. Tuhan sanggup menjawab doa-doa kita. Haleluya, amin.